Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tanggal 18 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah adalah momen yang sangat bersejarah dalam dunia Islam. Hari itu di mana Nabi menunjuk dan mendeklarasikan Al-Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan pemimpin umat Islam penerus Nabi. Kejadian ini tercatat dalam buku-buku hadis, dalam buku-buku sejarah, di mana dalam sabda Nabi yang begitu terkenal, Nabi bersabda, "Ala faman kuntu maulah, fahadha aliyun maulah." Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya setelahku. Tentu terlepas dari berbagai macam interpretasi dalam memahami kejadian dan hadis Nabi ini, setidaknya kejadian ini dilatar belakangi oleh sebuah ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 67. Yuk kita sama-sama menelusuri dan tadabbur ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, ataupun diturunkan dari Allah kepadamu. Jika engkau tidak melakukannya, maka sama saja engkau tidak pernah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan takut, Allah senantiasa akan menjagamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Menariknya, kalau kita lihat ayat ini dihimpit oleh dua ayat yang hampir senada, ataupun yang bercerita tentang pentingnya membuat sistem di mana di sana tegaknya kitab Allah Subhanahu wa taala yang berisi ajaran-ajarannya. Di ayat 66 berbicara tentang pentingnya mendirikan kitab Taurat, Injil dan Al-Qur'an, wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Dan di ayat ke-68 Allah mengatakan, jika kalian tidak mau mendirikan kitab Allah ini, maka kau ataupun kalian yang merasa atau menganggap diri kalian adalah orang yang taat beragama tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lastum ala syai', kau tidak pernah beragama sekalipun. Ya ayyuhar rasul. Kenapa ya ayyuhar rasul? Bukan ya ayyuhan nabi. Wahai rasul. Kenapa bukan wahai nabi? Rasul artinya pembawa risalah. Di sini mengindikasikan bahwa topik pembicaraan yang dibawa oleh Allah SWT tentang sebuah risalah, tentang sebuah ajaran Islam secara global. Kemudian baligh, gak berkata abligh. Ada baligh, ada abligh. Dalam tata bahasa, baligh memiliki konotasi makna yang lebih dalam daripada abligh. Padahal maknanya sama, sampaikan. Kemudian juga kalimat ini disampaikan dalam bentuk perintah. Kadang kita dalam Al-Quran menemukan di ayat lain kepada Rasul, wa ma'alaika illal balagh. Hanya mengabarin saja kepada Nabi bahwa tugas engkau hanya menyampaikan saja. Tapi kalau Allah sampai bilang baligh, sampaikanlah, ada hal urgent, ada pesan penting yang harus disampaikan kepada umat, maka wahai Nabi, sampaikanlah. Kemudian wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, jika engkau tidak melakukannya. Di sini kita lihat ketika Allah bilang baligh wa illam taf'al, enggak berbicara wa illam tuballigh. Biasanya kalau kita bilang gini, makanlah kalau kau tidak makan bla bla bla, minumlah kalau kau tidak minum bla bla bla, salatlah kalau kau tidak salat bla bla. Di sini sampaikanlah. Bukan kalau tidak engkau sampaikan, tapi kalau tidak engkau lakukan. Apa maksudnya? Artinya,
Ini ingin menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, sampaikanlah dan jangan hanya berhenti pada deklarasi lisan saja. Buat sebuah peresmian, buat sebuah acara, adakan sebuah kegiatan seremonial untuk menyampaikan hal urgent ini. Sehingga bisa disebut sebagai sebuah fi'il, disebut sebuah amaliyat, ada kegiatan yang terukur. Maka wahai Nabi, sampaikanlah hal ini dengan sebuah kegiatan seremonial. Fama ballaghta risalatah wa lam taf'al. Nabi di sini merasa khawatir akan menyampaikan sesuatu ini. Nabi khawatir atas hal apa? Apakah Nabi penakut? Bukankah Nabi yang paling berani dalam menyampaikan syariat-syariat Allah? Nabi tidak peduli apakah dirinya terancam, keluarganya terancam. Namun dalam hal ini Nabi merasa khawatir akan kalau jika hal ini disampaikan kepada umat, maka Nabi akan merasa takut keberlangsungan risalah ini. Apa yang Nabi khawatirkan ini? Hal apa yang Nabi takutkan dalam hal ini? Insya Allah di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.